barakatuh Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi wal muslimin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal jami'i mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila syai'un burhanul islam az-zawaji syai'illahi lahum al-fatihah wa'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ma'adama nafa'ana bihi fid darain. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca kitab Ta'limul Muta'allim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh pengarang faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Pasal yang menerangkan pada niat di dalam keadaan belajar ilmu atau niat di kalau belajar. Tsumma la budda lahu, kemudian tidak boleh tidak atau sepatutnya bagi seorang santri bagi seorang yang menuntut ilmu minan niyati, daripada niat fi zamani ta'allumil ilmi, di pada waktu dia menuntut ilmu. Izin niyatu, karena adapun niat itu hiyal aslu, yaitu menjadi pokok utama, modal utama fi jami'il ahwali, di dalam segala keadaan, di dalam semua keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung daripada niat. Haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak daripada amal itu, yatasawwaru, yang berbentuk
bisurati a'malid dunia, dengan bentuk berbagai amal dunia. Wa yasiru, dan menjadi amal itu bi husnin niyati, karena ada niat yang baik, niat yang elok. Min a'malil akhirati, maka amal dunia tadi termasuk amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak daripada amal itu ia tasawwaru, yang berbentuk iyo bisurati a'malil akhirati, dengan berbentuk amal akhirat. Tsumma yasiru, kemudian menjadi amal itu min a'malid dunia, termasuk amal dunia, bisu'in niyati, dengan sebabnya niat yang buruk. Jadi Kanjeng Nabi telah bersabda bahwasanya kita itu beramal itu walaupun covernya atau bentuknya amal dunia, kalau niatnya baik itu tergolong amal akhirat. Contohnya mana? Ya kita bekerja, baik itu orang kantoran, ada yang jualan, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang ojek, ada yang segala macam, menjual jasa, cukur segala macam, itu memang bentuknya bentuk amal dunia. Tetapi ketika niat kita baik, niat kita untuk mengharap semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala, maka amal yang berbentuk dunia ini bisa dihitung menjadi amal akhirat. Begitupun sebaliknya, amal akhirat ketika kita melakukan sesuatu yang berbentuk akhirat, maka ketika melakukan itu dengan niat yang buruk, itu maka bisa turun dia menjadi amal dunia. Ketika contohnya kita jalan ke masjid, ketika jalan itu niat kita supaya kita dilihat orang, supaya disanjung orang, disangka orang alim segala macam, maka buah amal itu tadi tidak menjadi amal akhirat, melainkan menjadi amal dunia. Maka kita juga sebaiknya jangan menjudge atau menghakimi tindakan-tindakan orang. Ketika orang itu berbuat dunia, belum tentu hasilnya dunia, bisa jadi lebih mulia, lebih akhirat daripada kita. Maka kita juga lebih baik cek kepada niat kita masing-masing, pada diri kita, cek dulu niat kita sebelum melakukan sesuatu. Pastikan niat kita baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Wa yanbaghiya, dan sepatutnya an yanwiyal muta'allimu, hendaknya berniat orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan meminta ilmu ridhallahi ta'ala, semata-mata atas ridha Allah, mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Wa darul akhirah, dan kebahagiaan di negeri akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa an sairil juhali, dan dari orang-orang bodoh yang lainnya, wa ihya ad-din, dan menghidupkan agama, wa ibqa'al islami, dan melestarikan agama Islam, menggaulkan agama Islam. Jadi niat kita belajar ini menuntut ilmu memang semata-mata atas ridha Allah. Kemudian juga kita mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Yang utama juga ini menghilangkan kejahilan, kebodohan, baik untuk diri kita maupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga
niat kita untuk menghidupkan agama, melestarikan agama Islam. Fa inna baqa al-islami, karena sesungguhnya kelestarian agama Islam ini bil ilmi, ialah dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa, dan tidak sah orang yang zuhud dan takwa itu ma'al jahdi, beserta dengan kebodohan. Jadi ketika kita beramal, kita zuhud kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu dia tidak sah artinya kalau tidak disertai dengan ilmu. Jadi kita juga perlu ilmu untuk melakukan penghambaan kepada Allah ini. Memang sangat dibutuhkan ilmu. Jadi sembari kita melakukan amalnya, juga terus kita datang ke majelis-majelis ilmu ini supaya menambah ilmu kita terhadap ilmu-ilmu terutama agama ini yang sangat penting. Wa ansyada, dan telah bersenandung Syekhul Imamul Ajallu oleh Syekh Imam yang agung Burhanuddin Sahibul Hidayati, Syekh Burhanuddin pemilik kitab Al-Hidayah. Syi'ran li ba'dihim, akan sebuah syair karangan sebagian ulama. Jadi ini ada syair dikarang oleh sebagian ulama yang disenandungkan oleh Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, merupakan kerusakan yang besar orang alim, orang berilmu yang melanggar syariat. Wa akbaru minhu, dan lebih besar lagi kerusakan dari yang tadi, dari orang ilmu yang melanggar syariat, jahilun mutanassikun, yaitu orang bodoh yang ahli ibadah. Huma, kedua orang tadi, satu orang yang alim mutahattikun, orang alim yang melanggar syariat, kedua orang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya tadi fitnatun, adalah suatu fitnah, suatu bahaya. Fil alamina azimatun, pada keseluruhan alam semesta ini yang besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang, pada kedua orang itu dalam agamanya yang berpegang. Nah ini hati-hati ketika dalam syair ini sebagai peringatan bahwasanya ada suatu kerusakan yang besar, suatu fitnah, menjadi fitnah yang besar. Yang pertama orang alim, orang berilmu yang melanggar syariat. Ini termasuk kerusakan atau fitnah yang besar. Dan ada lagi yang lebih bahaya, ternyata orang jahil yang ahli ibadah. Jadi hati-hati kita dalam bertindak tanduk ini. Artinya ketika kita melakukan amal ibadah juga kita jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah mengupgrade diri kita. Karena belajar ini memang tidak ada batasnya, tidak ada selesainya. Karena ini merupakan sebuah perintah dari Allah. Thalabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini atau belajar ini adalah sangat-sangat wajib dari setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu jahil ini atau kebodohan ini sebenarnya termasuk dosa besar, tapi memang jarang digaungkan hal ini. Jadi dosa itu tidak semata-mata kita melakukan maksiat-maksiat seperti kita katakanlah minum alkohol, berjudi, berzina, melakukan kejahatan lain. Itu memang iya, tetapi ada lagi juga dosa besar ini adalah kejahilan, kebodohan. Maka dari itu kita
wajib memberantasnya dengan cara menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu. Di sini artinya kita bukannya stop beribadah, itu bukan. Hati-hati orang jahil yang beribadah ini. Kalau kita merasa kita jahil ini termasuk di bagian ini, artinya ya terus jangan stop ibadahnya, jangan mentang-mentang dibilang celaka maka kita stop, jangan. Justru di sini memotivasi kita bahwa ibadah itu jalan sembari kita terus menuntut ilmu, jangan pernah berhenti. Wa yanwiya bihi syukra, dan sepatutnya soyogyanya hendaklah niat dalam menuntut ilmu itu atas rasa syukur ala ni'matil aqli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan sehat badan, wala yanwiya bihi iqbalan nasi, dan sepatutnya dengan menuntut ilmu itu supaya jangan sepatutnya mengharapkan manusia menghadap kepada kita atau mengharapkan manusia datang kepada kita. Walastijlaba hitamid dunia, dan tidak untuk menarik harta duniawi, wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan mendapat karamah kemuliaan di sisi sultan atau penguasa dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita diperingatkan bahwa sepatutnya itu niat kita didasari atas rasa syukur. Yang pertama, nikmat atas nikmat akal. Kedua, terhadap sehat badan. Dan juga kita dilarang atau sebaiknya dihindari memasang niat untuk ilmu itu untuk supaya orang lain memandang kita, supaya orang lain datang kepada kita, itu jangan. Kemudian jangan juga menarik harta duniawi. Nah, di sini artinya lebih ke kalau kita memang ada kesempatan nantinya mengisi suatu ceramah atau diundang segala macam, itu bukannya kita tidak boleh dibayar dengan harta duniawi ini, tetapi lebih ke jangan mematok tarif. Jadi kan kalau kita tidak mematok tarif itu kan memang itu adalah rezeki untuk kita. Dan kalaupun kita tidak butuh dengan harta itu, ya bisa kita terima dulu dari orang itu, kita terima, kita ucapkan terima kasih, dan kita bisa sedekahkan harta itu. Artinya di sini jangan kaku, nanti lepas dari duniawi itu bukan berarti tidak bersinggungan sama sekali dengan dunia, tetap kita menjalankan syariat dunia. Ya kita namanya kita hidup butuh kebutuhan, apalagi ada keluarga yang harus dinafkahi segala macam. Artinya di sini lebih ke jangan memasang tarif atau standar harga untuk apa yang kita kerjakan ini, lebih ke tarif itu. Kemudian juga sebaiknya dihindari mendapatkan kemuliaan di sisi sultan, di sisi penguasa. Itu juga jangan memasang niat untuk hal itu. Qala Muhammad bin al-Hasani rahimahullahu taala, telah berkata oleh Syekh Muhammad Ibnu Hasan, semoga Allah merahmati atasnya, lau kana an-nasu kulluhum, seandainya semua manusia itu seluruhnya abidi, menjadi hamba-hambaku, la taqatuhum, maka aku akan memerdekakan mereka. Wa tabarratu an walaihim, dan aku lepaskan daripada pewarisnya. Wa man
wajada ladzatal ilmi, dan siapa orang yang sudah memperoleh atau menyicipi lezatnya ilmu itu, wal amali bihi, dan beramal dengannya, dengan ilmu itu, qallama yarghabu, maka dia tidak akan tertarik, dia tidak akan suka fima indan nasi, pada segala hal yang ada pada diri manusia. Ini perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Hasan. Artinya di zaman dulu itu ada masih perbudakan. Oh, ini syair di zaman masih ada perbudakan. Kalaulah semua manusia di bumi ini menjadi budak, maka tentu saja aku akan melepaskan semua budak itu. Tidak guna, artinya tidak guna budak-budak tadi itu, yang mana pada masa itu memiliki budak itu tanda orang itu juga orang berado, dipandang segala macam. Nah, dia lepaskan semuanya. Artinya di sini, dan juga diteruskan syairnya itu, siapa orang yang sudah merasakan, menyicipi lezatnya ilmu itu dan beramal dengan ilmu itu, maka jarang sekali orang itu akan tertarik dengan hal-hal yang ada di manusia atau hal-hal duniawi. Tentu saja kelezatan ini susah diekspresikan dengan kata-kata, susah digambarkan dengan kata-kata. Kalau kita mau cerita manis, ada manis gula, ada manis tebu, ada manis madu, ada manis buah. Ini yang mana? Tentu saja hanya orang-orang yang sudah menyicipinya yang bisa bercerita tentang rasa ini. Ya. Karena kita memang belum mendapatkan lezat ini, maka teruslah kita menuntut ilmu, belajar, ngaji, datang ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan suatu saat Allah akan berkenan memberikan kita lezatnya ilmu ini dan beramal dengan ilmu ini. Karena Syekh Muhammad Ibn Hasan ini berkata, kalau sudah menyicipi, merasakan lezatnya ilmu ini, tentu juga sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang bersifat manusiawi dan duniawi. Ansyadana telah berdendang akan kami Syekhul Imamul Ajalu, oleh Syekh Imam yang agung Al-Ustazu Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail, oleh Ustaz Iwamuddin Hamad ibnu Ibrahim, putra ibnu Ibrahim dan ibnu Ismail, As-Safar Ansari, imlaan, didiktekan atau secara dikte di Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, kepada Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati atasnya. Syi'ran, akan satu syair. Jadi ada Syekh Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansar itu mendendangkan kepada kita sebuah syair yang karangan Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'ali, siapa saja orang yang menuntut ilmu untuk tempat kembali akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, maka beruntung dia dengan keutamaan berupa petunjuk. Faya lil khusrani talibihi, maka wahai kaum-kaum sahabat-sahabatku, perhatikanlah pada kerugian orang-orang yang menuntut ilmu itu, linaili fadlin minal ibadi, untuk memperoleh keutamaan dari para hamba, dari para manusia. Jadi syair tadi menjelaskan bahwasanya ketika orang menuntut ilmu itu tujuannya untuk dia kembali ke negeri akhirat, tujuan akhirnya, maka dia termasuk orang yang beruntung mendapatkan keutamaan berupa petunjuk.
Sebaliknya, kita harus memperhatikan. Kita menuntut ilmu ini bisa termasuk orang yang rugi. Dari mana datangnya? Muncul kerugian bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu ketika kita niatnya memperoleh keutamaan dari para manusia. Artinya pengen disanjung, pengen dipuji, pengen diagungkan segala macam. Itu kita termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Allahumma ya Allah illa idza talabal jaha, kecuali di saat mencari ilmu itu mengutamakan pangkat atau kedudukan lil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, atau memerintahkan dengan sesuatu yang dibenarkan dan melarang dari sesuatu yang diingkari. Wa tawfidil haqqi, dan menegakkan hak, menegakkan kebenaran. Wa i'zazid, dan memuliakan agama. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri. Wa hawahu, dan bukan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu zalika, maka bolehlah hal yang sedemikian itu biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, dengan kadar sesuatu yang dengan menegakkan dia terhadap apa-apa yang diperintahkan, dengan sesuatu yang dibenarkan, dan mencegah atau melarang dari sesuatu yang diingkari. Nah, jadi kalau ada yang niatnya itu tadi memang bukan artinya mencari ilmu itu untuk suatu pangkat atau kedudukan, tetapi semata-mata itu digunakan kedudukannya itu, jabatannya itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk sesuatu yang dibenarkan, memerintahkan sesuatu yang dibenarkan dan melarang dari sesuatu yang diingkari, maka itu hukumnya boleh, karena itu juga bukan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hawa nafsunya. Wayang bagi, dan sepatutnya, sepantasnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyatafakkara fi dzalika, hendaknya berpikir orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan yang sedemikian itu. Fa innahu yata'allamul ilma, maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu bijahdin katsirin, dengan susah payah yang banyak, dengan sungguh-sungguh yang bersangatan, fala yusrifuhu ila dunyal hakirati, maka janganlah memalingkan ilmu itu kepada hal-hal yang dunia, kepada dunia yang hino, al-hakirati yang hino, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang rusak, yang musnah. Apa pesan dari musannaf di sini? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu hendaknya untuk berpikir. Kita disuruh berpikir bahwasanya kita ini yang menuntut ilmu itu sudah susah payah, sudah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Janganlah ilmu ini ditujukan, digunakan untuk dunia. Karena apa ya? Untuk dunia yang hino, yang sedikit, yang bakal musnah ini, ya rugi. Rugi kalau memang untuk semata-mata dunia. Itu pesan dari musannif. Maksudnya kita berpikir, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Syi'run, ada satu syair. Hiya dunya aqallu minal qalili. Adapun dunia ini adalah sedikit, lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Wa 'ashikuha adallu minadz dzalili, dan adapun orang yang mencintai dunia itu adalah lebih hina daripada sesuatu yang hina.
Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi. Dan dunia ini membuat tuli dengan keindahannya, dengan tipu dayanya akan suatu kaum, akan suatu bangsa, dan membuat buta. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang bingung tanpa petunjuk. Jadi syair ini juga berlaku sebagai peringatan bahwasanya dunia ini ya sebenarnya tidak ada artinya, sedikit daripada sedikit, tidak ada value-nya sama sekali dunia ini. Bahkan juga dunia ini hina. Orang yang mencintai dunia ini tentulah lebih hina lagi, karena dunia ini sudah hina. Ketika kita mencintai sesuatu yang hina, maka kita ya lebih hina lagi dari sesuatu yang hina, ini di bawah hina. Karena apa? Karena dunia ini sesungguhnya tipu daya yang membuat tuli kita dan membutakan kita. Maka ketika kita sudah terlena dengan tipu daya ini, kita juga tergolong orang-orang yang bingung tanpa petunjuk. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan keindahan dunia. Jadi kalau diibaratkan kan dunia ini seperti kata guru kita di Kumpe, seperti nenek-nenek yang masuk ke salon dipermak, keluar-keluar jadi cantik, jadi muda. Kalau orang yang tahu, ketika nenek-nenek itu keluar, tiba-tiba dia jadi cantik, jadi muda segala macam, dikejarnya. Bagi orang yang tahu, dia tidak mau ikut ngejar itu, kejarlah kamu, kejarlah, ambil lah, gitu. Karena dia tahu aslinya itu, ya nenek-nenek seperti itu. Dunia ini juga gitu, dia menjebak itu dengan segala macam larut ngejarnya. Bagi orang yang tahu ya sudah, dia tidak mau ngejar dunia ini. Wa yang bagi, dan sepantasnya di ahli ilmi, bagi orang yang ahli ilmu, an la yudhilla nafsahu, hendaknya dia tidak menghinakan dirinya sendiri bit toma'i, dengan tomak atau rakus, fi ghairi matma'in, pada selain tempat tomak itu. Wa yatahharraza, dan menghindari ahli ilmu itu amma fihi, dari sesuatu apa yang ada pada ilmu itu, madzallatul ilmi, kehinaan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu itu, wa yakunu mutawadhi'an, dan adalah orang ahli ilmu itu termasuk orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Lalu apa tawadu itu? Wa tawadu'u, dan adapun sifat tawadu itu bainat takabburi wal mazillati, dia terletak di tengah-tengah di antara kesombongan dan kehinaan. Wal iffatu kadzalika, dan begitu juga dengan pengertian daripada sifat iffah, sifat menjaga diri dari dosa. Yu'rafu dzalika, diketahui yang sedemikian itu fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab akhlak. Ansyada, telah mendendangkan Syekhul Imam Ustazu oleh Syekh Imam Al-Ustaz Ruknul Islami, yang bernama Ruknul Islam Al-Ma'rufu bil Adibil Mukhtari, yang dikenal dengan sastrawan yang dipilih, syi'ran li nafsihi, terhadap syair karangan dirinya sendiri. Jadi Syekh Ruknul Islam ini dia adalah termasuk kalangan dari sastrawan yang terpilih. Jadi ada sastrawan ya, kalangan elit yang terpilih. Dia mendendangkan syair yang daripada karangan dirinya sendiri.
Inna tawadu'a min hisalil muttaqi. Sesungguhnya sifat tawadu' itu termasuk daripada beberapa sifat orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan tawadu itu, adapun orang-orang yang bertakwa dia menjadi naik derajatnya, atau menjadi naik kepada derajat yang lebih tinggi. Wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilu. Dan termasuk daripada sesuatu yang mengherankan, ajbu yaitu ujub atau bangga diri terhadap seseorang yang jahil. Fi halihi hawas sa'idu amisyaki. Di dalam keadaan orang itu termasuk, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau celaka? Am kaifa yuhtamu auruhu, atau bagaimanakah di akhirnya nanti, apakah umurnya ataupun rohnya? Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Apakah dia itu termasuk orang yang jatuh atau orang yang naik? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Dan sifat takabur atau sombong itu hanyalah milik Tuhan kami. Kemudian sifat itu adalah milik Tuhan kami. Maksusotun yaitu sifat yang khusus untuk Allah. Fatajannabanha, maka sungguh-sungguh hendaklah benar-benar menjauhi oleh kamu itu. Wattaqi, dan bertakwalah oleh kamu. Jadi syair dari Syekh Ruknul Islam bahwasanya tawadu itu adalah bagian daripada sifat orang yang bertakwa. Dan adapun orang yang bertakwa itu dijamin derajatnya menuju yang lebih tinggi. Dan ada hal-hal yang mengherankan. Mana ketika ada orang yang ujub merasa bangga diri, padahal orang itu jahil, orang itu belum tahu keadaannya nih, apakah dia ini orang termasuk orang beruntung atau celaka, atau nanti di akhir hayatnya apakah rohnya ini termasuk orang yang jatuh atau orang yang naik. Maka ketika dia sendiri pun belum tahu dan merasa bangga, maka itu termasuk sesuatu yang mengherankan. Dan takabur itu semata-mata itu sifat milik Allah, maka tidak sepantasnya kita menyandang takabur itu juga, karena kita ini makhluk. Kalau Khalik Allah itu pantas menyandang sifat takabur itu sombong, maka kita hendaklah jauh-jauh dari sifat sombong itu. Nah, kita memang tidak ada daya, tidak ada upaya, dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati atasnya, bi ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah, azimu ada perintah di sini, membesarkanlah oleh kalian amaimakum, terhadap surban-surban kalian, wa wasi'u, dan longgarkanlah oleh kalian akmamakum, akan baju-baju atau tangan-tangan baju kalian, lengan-lengan baju kalian.
Wa innama qala dzalika, dan sesungguhnya Imam Abu Hanifah berkata seperti itu li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, supaya tidak diremehkan apa saja yang ada dalam ilmu itu dan ahli ilmu. Nah, jadi pesan Imam Abu Hanifah kita membesarkan surban, artinya ini berpakaian yang elok, berpakaian yang necis, sepatutnya itu bukan untuk disanjung orang, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, semata-mata menjaga marwah daripada ilmu ini, supaya ilmu ini tidak dianggap remeh. Jadi jangan juga kita berpakaian sembarangan, mentang-mentang katanya dilihat hati, bukan itu, tetap menjaga dari penampilan zahir ini, karena memang mau tidak mau manusia ini makhluk visual, dan niat kita berpakaian bagus, memakai gamis juga segala macam, memakai harum-haruman, itu ya menjaga marwah dari ilmu ini supaya tidak dipandang remeh orang ilmu ini. Wa yang bagi, dan sepatutnya sepantasnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu ini, ayyuhassila, hendaknya mendapatkan hasil kitabal wasiyati, kan kitab wasiat allati katabaha Abu Hanifah, yang sudah dituliskan oleh Imam Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid Simti, bagi untuk Yusuf putra Khalid yang berbangsa Simti, indar ruju'i ila ahlihi, di saat dia pulang kampung kepada keluarganya, yajiduhu may yaqlubuhu, supaya mendapatkan kitab wasiat ini terhadap orang yang mencari kitab wasiat ini. Wa kana ustadzuna, dan berkata oleh ustaz kami, guru kami, Syekhul Imamu Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakr qaddasallahu ruhahul aziz. Jadi ada guru kami yang bernama Syekh Imam Burhanul A'immah Ali putra Abu Bakar qaddasallahu ruhahul aziz, semoga Allah menyucikan rohnya yang mulia. Amaroni telah memerintahkan guru kami kepadaku, kepada musannif, bi kitabatihi, dengan menulis kitab wasiat ini, indar ruju'i, di saat pulang, ila baladi, kepada negaraku. Wa katabtuhu, dan setelah dia menulis terhadapku, setelah aku menulis kepadanya, wala budda lil mudarrisi, dan tidak boleh tidak, atau sepatutnya bagi mudarris, bagi orang pengajar itu, wal mufti, dan mufti, orang yang menjadi mufti, orang yang ahli nasihat, fi muamalatin nasi, dalam menjalani interaksi sosial, dalam menjalani berbagai muamalah, minhu, daripada kitab wasiat itu. Intah, selesai. Jadi kita malam ini mendapatkan penjelasan dari musonif terhadap pentingnya niat dalam belajar ilmu itu. Niat kita semata-mata mencari mendapatkan ridha Allah Ta'ala, dan juga ketika kita susah payah menuntut ilmu, jangan juga ketika mendapatkan hasilnya, jangan juga digunakan untuk hal-hal duniawi, karena dunia ini tadi yang sudah dijelaskan musannif itu hina dan bakal musnah. Jadi jangan sampai kita tadi sudah susah payah dalam menuntut ilmu termasuk orang yang merugi. Dan juga kita selalu koreksi niat kita tidak hanya sebatas dalam menuntut ilmu, tapi juga terhadap
muamalah, hal-hal interaksi sosial itu, walaupun bentuknya dunia, jangan salah, itu bisa menjadi nilai akhirat dengan niat yang elok. Dan juga sebaliknya, hal-hal yang kita kira berbentuk akhirat itu bisa jadi menjadi ibadah dunia kalau niatnya tidak baik atau buruk. Jadi selalu introspeksi diri kita, baik dalam, terutama dalam hal niat belajar dan hal-hal muamalah lainnya. Untuk selanjutnya, fadlun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wa syariki wa thabati alaihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an'am 'ala salihin tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.